Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu ya. Ya. Gimana? Pagi, 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 Luar biasa. Bisa dicoba? Ya, coba ya. Semangat pagi. pagi, 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 Luar biasa. Untuk pemadam. Uwi, ambil selang, buka air, semprot, padam. Yes. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Kita juga punya lagu untuk adik-adik semuanya, tapi tentang pemadam ya. Nanti nyanyinya minggir dong, pemadam kebakaran. Minggir dong, pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ketabrak. Minggir dong. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik. Kalau di YouTube ada Upin Ipin, ular masuk rumah, kucing di atas pohon, kerbau masuk parit. Itu tugasnya pemadam. Jadi pemadam selain pemadaman, kita juga penyelamatan. Penyelamatan itu banyak sekali ya sekarang ini yang diperoleh ataupun yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, kita sekarang akan memperkenalkan peralatan-peralatan yang dipakai oleh petugas pemadam kebakaran. Namun sebelum itu kita menyampaikan profil kita di Kabupaten Cilacap. Untuk saat ini kita berada di bawah naungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Di tiap-tiap di Kabupaten Cilacap ini terbagi menjadi 4 pos. Ada yang tahu pos mana saja? Yang pertama pos Sidajah, yang kedua pos Majenang, yang ketiga pos Cilacap, yang terakhir adalah pos Kroya. Jadi kalau pengen jadi petugas pemadam kebakaran, syaratnya apa? Harus rajin belajar, rajin ibadahnya, terus hormati bapak ibu guru ataupun orang tua. Tentunya harus rajin, harus pinter, harus smart ya. Tentunya biar nanti cita-citanya bisa terwujud. Karena kalau jadi petugas pemadam itu tugas yang mulia, bisa menolong orang, membantu orang dalam kesusahan. Itu tugas yang mulia. Dan peralatan yang di depan ini ada udah pada tahu? Belum. Kita perkenalkan dulu. Pertama yang dipakai oleh petugas pemadam kebakaran bila terjadi kebakaran. Ada yang tahu ini namanya apa? Baju pemadam, betul. Kalau ini namanya APD. Ada yang tahu APD apa? Alat pelindung diri. Kalau ada kejadian kebakaran, petugas pemadamnya pakai APD. Nanti yang dipakai pertama kali adalah celananya. Celananya dipakai dulu. Biar banyak variasinya, tapi kalau yang standarnya sekarang yang coklat. Jadi pakainya. Nah, setelah dipakai celananya, kita pakai bajunya ataupun jaketnya. Nah, ini ketebalannya. Ada yang tahu ini namanya apa? Walkie talkie, alat komunikasi pemadam ataupun kepolisian juga biasanya punya. Ini untuk komunikasi antar nozzleman dan juga driver untuk komunikasi padam ataupun buka air ataupun lain. Itu kita juga mempunyai peralatan yang memadai untuk membantu petugas bila mana ada kejadian kebakaran yang rumah terkunci ataupun rumah yang tergembok, bisa dilepas pakai apa ini namanya? Kampak. Kalau kampak ini fungsinya depan, biasanya ada gembok yang kuncinya hilang, bisa dilepas pakai ini.
Tapi kalau posisi yang benda-benda tajam ataupun yang tumpul bisa pakai yang ini. Kalau bagian tengahnya ini biasanya untuk membuka air hidran diisi mobil pemadam kebakaran. Ada juga yang lebih besar. Oh, Virgo. Ini fungsinya bila mana ada kejadian kebakaran yang lingkupnya masih kecil, ini bisa dilemparkan saja seperti granat, nanti akan padam dengan sendirinya. Ada juga yang lebih modern, ada yang tahu ini apa namanya? Ini adalah APAR. Kepanjangannya apa? Alat pemadam api ringan. Kenapa disebut api ringan? Karena lingkupnya yang bisa dipadamkan lingkupnya yang masih kecil, ya. Ini adalah apa? Nah, setelah kita memakai peralatan, kita tentunya juga memakai peralatan untuk memadamkan. Ini ada yang tahu apa? Hurufnya seperti apa? J. Ini adalah Y connection. Y connection ini adalah membantu petugas pemadam kebakaran untuk menghemat air. Kalau kita biasanya pakai selang yang besar, kalau pakai selang yang besar kita akan mempergunakan airnya boros. Tapi kalau yang pakai Y connection ini bisa menghemat air. Kalau kebakaran satu rumah bisa dipadamkan dengan satu mobil menyambungkan ataupun memperantarakan untuk mengeluarkan air. Alat pelindung diri untuk evakuasi sarang tawon. Kalau APD-nya seperti ini helmnya. Oh, jadi seperti ini untuk evakuasi sarang tawon. Kalau ada yang tahu ini untuk apa? Menangkap ular. Nah, jadi nanti dijepit seperti ini, diangkat seperti ini. Nah, tadi yang nakal mana? Nanti capek pakai ini. Capit ini. Oh, capit ular. Nah, selain itu pun juga kita mempunyai peralatan. Nih. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah gerinda manual. Ini fungsinya untuk memotong cincin yang terbuat dari ataupun bahannya dari emas. Harness, body harness ini nanti dipakai oleh petugas pemadam kebakaran, terus dikaitkan nanti langsung ke nih talinya. Nanti talinya dimasukkan ke sini, baru kita akan melakukan penyelamatan seperti itu. Dan juga untuk mengevakuasi hewan buas, monyet ataupun kalau anak-anak yang nakal juga bisa masuk sini nih. Nih, dengerin. Oh, nanti diperangkap pakai ini nih. Oh, nanti suruh masuk ke sini, nanti ditaruh di pos damkar Sidoarjo. Jadi nggak boleh pulang. Iya, jadi ini untuk mengevakuasi. Salah satunya menjebak hewan buas seperti monyet, terus juga hewan buas lainnya, buaya dan lain sebagainya. Nah, dari kesemuanya itu, adik-adik ada yang mau ditanyakan dari peralatan pemadaman ataupun penyelamatan? Aku sudah pernah lihat serpihannya? Belum? Berarti tidak plus ya. Jadi yang selama ini diberitakan di stasiun televisi yang makanya kalau ibu-ibu pas waktu malam hari di dapurnya kok lampunya dimatikan, bau gas, apa yang perlu dilakukan, Bu? Nah, iya. Pertama yang dilakukan adalah buka dulu pintunya biar gasnya keluar. Setelah itu lepas regulatornya. Karena regulator ini adalah penjembatan dari tabung ke gas ataupun dari tabung ke titik apinya. Kita praktekkan jangan pakai api dulu, Bu. Seandainya Ibu simulasinya tadi sudah terbakar seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Kain, bisa juga kainnya dibasahi. Namun kalau seandainya di sini ada selangnya, itu tidak memungkinkan untuk menutupi
ataupun memutus segitiga apinya. Jadi yang perlu ibu lakukan adalah langkahnya jangan panik. Setelah itu lihat dulu apinya kemana. Kalau dia ke utara, kita dari selatan. Setelah itu kita membelakangi, kita pelan-pelan saja kita tutup posisi oksigen. Coba ibu langkah kuda-kudanya terlebih dahulu. Setelah itu kita pelan, bahwasanya di ujung situ yang kita tutup adalah posisi udara. Pelan, ya, ya. Tapi jangan langsung dari depan kayak gini bu, harus perangkap. Iya, kayak gitu ya. Sudah ada ini bu saudaranya. Kata-kata terakhir nanti. Pelan, terus kita tutup ujungnya. Ini kan tidak kelihatan api ya. Ini adalah udara. Kalau tidak panas. Gak panas. Coba. Dilepas regulatornya. Karena kalau sudah padam, dia akan tetap masih mengeluarkan gasnya. Ada selangnya gimana? Kalau seandainya ada selangnya, yang lebih praktis sebenarnya langsung saja dibuka regulatornya. Coba ya, regulatornya langsung dibuka langsung posisinya ini ke atas ini, ke timur, ya ke timur, ke sini sini, ke sini sini. Ya kayak gini. Kenapa saya praktekannya ekstrim dulu biar yakin bahwasanya tabung ini tidak meledak. Tapi kalau yang lebih mudahnya harus dilepas regulatornya, karena regulator ini adalah penjembatan antara gas ke api. Jadi kalau regulator ini sudah dilepas, ini akan tutup. Berarti sudah yakin ya bu, nggak panas dan juga nggak akan meledak ya. Iya, seperti itu. Tergantung ruangan ya. Betul, ruang.
bidadarinya udah mandi, pulang lagi.